Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dengan Untuk palpasi, setelah kita melakukan sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Selamat datang adik-adik mahasiswa semua di Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada hari ini kita akan membahas tentang tahapan pembuatan apusan darah. Pada pemeriksaan darah ini kita akan membuat apusan darah tepi. Apusan darah tepi ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting untuk pemeriksaan klinis terkait dengan hematologi, yaitu misalnya saja untuk pemeriksaan satu, morfologi dari sel-sel darah, kemudian yang kedua juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelainan pada sel-sel darah manusia. Selain itu juga dapat digunakan untuk menghitung dari jenis-jenis sel yang ada pada gambaran apusan tersebut. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah dengan cara meneteskan darah yang sudah diberi dengan antikoagulan kepada dalam objek gelas, kemudian kita hapus, kemudian setelah itu diberi pewarnaan dengan pengecatan, lalu kita lihat di bawah mikroskop. Nah, untuk pemeriksaan ini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada objek gelas, kemudian ada cover gelas, kemudian selain itu juga kita akan menggunakan bahan berupa darah dengan antikoagulan EDTA. Kemudian untuk pengecatannya nanti kita menggunakan Gimsa dan Aquades, serta untuk fiksasinya kita menggunakan metanol. Baiklah, kita mulai dari cara pembuatan apusannya terlebih dahulu. Pertama kita ambil objek gelasnya, kemudian siapkan juga cover gelasnya nanti untuk menghapus darahnya nanti. Pastikan kedua objek gelas dan cover gelas ini dalam kondisi kering dan bersih. Kemudian kita teteskan darah dengan antikoagulan tersebut di ujung dari objek gelas. Kemudian kita letakkan cover gelasnya di sekitar dari darah, kemudian kita tunggu sampai merata di tepi dari darahnya, di tepi dari cover gelasnya. Kemudian kita geser ke ujung yang lain secara cepat. Di sini kita lihat ya, darah akan menutupi permukaan objek gelas paling tidak 3/4-nya dari permukaan objek gelas ini. Kita diamkan, kita angin-anginkan, tidak boleh ditiup ya, sambil menunggu kering. Kemudian, baiklah, sambil menunggu darah yang tadi kita buat sudah kering, kita lihat dulu beberapa contoh apusan yang salah dan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang pertama, di slide yang A ini, objek gelas yang A, kita bisa melihat bahwa di sini apusannya terlalu tebal. Ya, hal ini dapat terjadi karena bisa jadi pada saat penghapusan tadi posisi cover gelas dengan objek gelasnya lebih dari 30 derajat ketika menggeseknya. Nah, kenapa hal ini tidak bisa digunakan meskipun terlihat tebal, bagus gitu ya? Tapi ketika kita melihat nanti di bawah mikroskop, sel-selnya tidak akan tergambar dengan baik.
Jadi mungkin tertumpuk-tumpuk, kemudian persebarannya belum merata seperti itu. Ya, jadi yang seperti ini tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua nih ya, kita bisa melihat cukup tipis, namun ada jeda, jadi terputus ya. Ketika tadi kita melihat yang sudah kita buat ya, itu langsung ya lurus dari sejak titik awal sampai di titik akhirnya atau di ekornya. Nah, sedangkan ini terlihat terputus-putus ya. Hal ini bisa terjadi mungkin karena dari kecakapan dari pemeriksa, mungkin karena grogi atau seperti apa gitu ya. Atau juga bisa terjadi akibat cover glassnya terlalu sempit. Jadi jaraknya antar sudut yang terbentuk antara objek glass dan cover glassnya kurang dari 30 derajat. Nah, yang seperti ini juga menyebabkan distribusi selnya tidak merata, sehingga kita tidak bisa melakukan untuk identifikasi lebih lanjut. Baiklah, jika yang tadi sudah kering, kita berikan tanda pengenal, bisa berupa angka, ID, atau misalnya kode tertentu yang sesuai dengan penamaan sampelnya. Ya, ini yang untuk hapusan yang benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengecatan ya. Sebelum kita melakukan pengecatan, kita fiksasi dulu hapusan darahnya tadi dengan menggunakan metanol. Ya, kita fiksasi, kita alirkan metanolnya sampai memenuhi dari objek gelasnya tersebut. Kemudian kita tunggu sampai kira-kira 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kita miringkan terlebih dahulu tadi objek gelasnya untuk membuang sisa metanolnya. Nah, kemudian di sini kita sudah punya yang sudah jadi, sudah kering ya. Nah, kita lakukan pengecetan dengan menggunakan Gimsa. Kita lakukan pengecetan dengan Gimsa dan Aquades dengan perbandingan 1:1. Di sini kita menggunakan 5 tetes untuk masing-masingnya. Jadi 5 tetes Gimsa dan 5 tetes Aquades. Kita tunggu sampai kira-kira sekitar 10 menit. Setelah kita tunggu selama kurang lebih 10 menit, sekarang kita akan membilas cat Gimsanya dengan menggunakan air mengalir yang pelan ya, secara perlahan. Tetap posisikan objek gelasnya secara horizontal ya. Kita bilas permukaan dari objek gelasnya ini, permukaan hapusannya ini sampai di atas objek gelasnya atau di atas hapusannya itu airnya warnanya bening, tidak lagi berwarna ungu. Ya, nih sudah sampai bening ya. Nah, ketika sudah sampai bening, kita miringkan dan tunggu sampai kering. Setelah kering, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Seperti ini, semua sudah tercat ya. Setelah seperti ini, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut di bawah mikroskop untuk melihat morfologi dari sel-sel darah tepinya. Baiklah, demikian langkah-langkah pembuatan hapusan darah tepi
dalam praktikum kali ini. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.